Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor psikologi asal Indonesia berjudul Terowongan Rumah Sakit 2009. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di rumah sakit kasih ibu. 3 orang suster saling guyon. Kalau aku sih maunya punya anak 7. Memangnya kamu sanggup punya anak sebaik itu? Satu suster mau ke toilet. Satu suster lainnya mau sholat. Satu suster tersisa mendapat panggilan di kamar anggrek 9. Saat didatangi, si pasien tidur pulas. Si suster kembali, namun ada panggilan lagi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Hal sama terulang. Si suster pun kesal. Ibu jangan mempermainkan saya ya. Si suster mendengar suara mendengkur. Tiba-tiba si suster lari melewati terowongan rumah sakit dan masuk ke ruang operasi. Disinilah ia dieksekusi. Scene pindah ke Dinar yang mengalami asma akut. Pak Mordako dan Bu Laila sebagai orang tua membawa Dinar ke rumah sakit. Namun dokter menyatakan Dinar tidak memiliki gejala asma akut. Nggak mungkin Dinar itu nggak kenapa-napa. Apa tidak sebaiknya dia dirawat di sini saja dulu? Bu Laila dan Pak Mordako pun menyampaikan ke Dinar jika dia harus dirawat di rumah sakit. Terlihat Dinar nggak suka dengan suasana kamarnya. Kenapa masih dirawat inap segala sih? Mana rumah sakitnya kayak gini? Hanya rumah sakit ini yang terbaik. Saat pulang, Pak Mordako dan Bu Laila bertemu tim yang mengevakuasi mayat si suster di scene awal. Ada suster yang mati, Pak. Katanya sih mengerikan. Malamnya, Dinar mendengar suara dari kamar sebelah. HP berbunyi, ternyata itu mamanya. Nggak apa-apa, tadi Dinar cuma kaget aja, Mah. Paginya, Akila menjenguk Dinar dengan membawakan kerang saus Padang. Kalau sampai suster tahu nih ya, bisa-bisa gue dikawin sama dokter. Gimana dong? Itu maunya lo, sayang. Oh gitu ya? Dinar pun curhat tentang kejadian tadi malam. Namun Akila nggak percaya. Gue dengar kayak ada bunyi duk. Ini tuh rumah sakit, bukan sasana tinju. Dokter memeriksa Dinar. Ajaibnya, si dokter tahu jika Dinar habis makan kerang saus Padang. Ya, sekali-sekali boleh lah. Udah itu, jangan lagi ya. Dinar keluar kamar. Ia penasaran dengan kamar sebelah. Ia melihat ibu yang menggendong bayi. Kamu ngapain di sini? Masuk sana. Bu Laila mengajak Pak Mordako menjenguk Dinar. Tapi Pak Mordako ada meeting di luar kota. Bu Laila juga meminta agar Dinar dirawat di rumah aja. Kan enak kalau kita rawat di rumah. Mama bisa ngawasin dia. Banyak yang mama belum tahu. Dinar cuci muka. Ia minum obat asma. Tiba-tiba obatnya hilang. Begitu sampai kamar, obat itu sudah ada di meja. Dari ruang sebelah, Dinar mendengar suara bayi. Ia langsung ngecek, tapi pintu terkunci. Dinar masuk, ternyata di dalamnya berantakan sekali. Paginya, Dinar menemui tukang bersih-bersih rumah sakit bernama Mang Udin. Ia bertanya tentang kamar sebelah. Kamar itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Kamar itu sangat rapuh. Nanti kalau kamu masuk situ, ada yang roboh, kamu ketimpa. Akila datang membawa hadiah. Kayak keren. Ya iyalah, kan lumayan lagi buat nemenin lo kalau lagi sendirian. Akila bertanya, mengapa Bimo sebagai pacarnya Dinar belum menjenguknya. Kebetulan Bimo datang. Bimo membawakan bunga dan bebek-bebekan. Malamnya, Dinar menggunakan teropongnya. Ia melihat ada ibu membawa bayi.
Dinar pun menceritakan semua keanehan di rumah sakit ini, tapi Akila dan Bimo nggak ada yang percaya. Lu tuh parnoan tau nggak? Kebanyakan minum obat. Udahlah sayang, yang kayak gitu jangan kamu pikirin. Dinar meminta Akila menemaninya malam ini. Kenapa nggak Bimo? Dan dia malah dimacem-macemin gue lagi. GR, kamu jangan GR. Akila memenuhi janjinya. Di perjalanan ke kamar, ia bertemu Dinar yang mau ke toilet. Gue lagi pengen sendiri. Akila pun ke kamar, namun mereka tidur. Akila yang nggak bisa tidur masih molak-malik. Paginya, Akila meninggalkan Dinar tanpa pamit. Dinar menelpon Akila untuk memintanya menemani lagi malam nanti. Kayaknya gue gak bisa deh, Nar. Soalnya besok gue ada kuis. Dinar langsung menelpon Bimo. Ternyata Bimo masih di Bandung. Dinar menelpon mamanya tapi nggak diangkat. Dinar menggunakan teropongnya lagi. Ia melihat perempuan aneh. Perempuan itu lewat di depan kamarnya. Dinar mengikutinya melewati terowongan rumah sakit hingga sampai di halaman buntu. Paginya, Dinar memberitahukan hal ini kepada suster. Ini bagian belakang gedung rumah sakit. Gak ada pintu keluarnya. Dinar kembali ke kamar. Di kamar sebelah, ia melihat bapak ibu berantem. Ngapain sih kamu ngintip-ngintip kamar ini terus? Di dalam lagi ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi berantem. Si suster membuktikannya dan kosong. Dinar menelpon mamanya, tapi si mama kelihatan sedih. Mama kemana aja sih? Mama agak nggak enak badan. Dinar yang kesepian menggunakan teropongnya lagi. Ia melihat Mang Udin lagi sibuk. Paginya Dinar langsung gerebek Mang Udin. Ia yakin jika Mang Udin tahu tentang misteri kamar sebelah. Tapi saya semalam ngeliat Mang Udin. Mang Udin itu nerima uang dari seorang suster di lorong rumah sakit. Kamu sebaiknya jangan ngurusin hal-hal yang bukan urusan kamu. Malamnya Mang Udin mimpi aneh. Mang Udin lanjut udut, tiba-tiba TV nyala sendiri. Datanglah seorang ciwi yang bernama Sumiati. Scene flashback ke Mang Udin yang membuang mayat Sumiati di sumur dekat terowongan rumah sakit. Mang Udin lari ke tempat parkir ambulan. Ambulan itu nyala sendiri. Ternyata itu mimpi Dinar. Lagi-lagi asmanya kambuh. Paginya Dinar curhat ke Bimo jika mimpinya nyata. Hari ini Mang Udin tewas sama persis sama yang ada di mimpi aku. Mungkin cuma kebetulan. Bimo memeluk Dinar untuk menenangkannya. Namun Pak Murdako pulang. Beliau bertanya tentang Dinar. Sebaiknya Dinar di rumah sakit. Seperti saran paranormal. Scene flashback ketika mereka konsultasi dengan paranormal. Kalian berdua harus membawa Dinar ke rumah sakit karena Dinar harus dikembalikan ke tempat asalnya. Bimo menemani Dinar di rumah sakit. Tiba-tiba Dinar berandai-andai jika ia meninggal. Jangan lepas pelukan kamu sampai aku mati, Bim. Semua orang pasti mati, tapi nggak sekarang, Beb. Tentu saja kegiatan ini diakhiri dengan adu jigong. Bimo pamit mau ambil laptop. Dinar pun minta ikut. Nanti kalau suster tahu aku bawa kamu, nanti aku disangka mau bawa kabur kamu. Di tangga, Bimo ditemui ibu-ibu. Jauhi Dinar. Bima lanjut melewati terowongan rumah sakit. Namun tali sepatunya selalu terlepas. HP Bimo terjatuh sehingga Dinar nggak bisa menghubunginya. Bimo dan Akila menenangkan diri sambil melihat pemandangan jalan raya. Kita mesti ngasih tau Dinar. Gue cuma nggak mau ngeliat Dinar stres. Bimo dan Akila mau memberitahu Dinar, namun mereka masih ragu.
Dinar menelpon mereka namun gak ada jawaban. Hal ini membuat Dinar berpikir aneh-aneh. Mereka berdua pasti ada apa-apanya nih. Dinar menghibur diri dengan nonton TV. Tapi semua channel menayangkan acara sama tentang Mang Udin dan ibu membawa bayi lagi berantem. Dinar menggunakan teropongnya dan melihat terusan dari kejadian di TV. Dinar keluar kamar dan bertemu ibu yang ada di TV tadi. Ia mengikutinya hingga sampai di kamar mayat. Dinar pun langsung ke kamar. Paginya Pak Murdako ke rumah sakit. Ia mendengar tangis bayi. Pak Murdako menjenguk Dinar. Dinar pun curhat tentang misteri kamar sebelah. Jangan ikut campur urusan orang. Di akhir pertemuan, Dinar minta dimanja oleh papanya. Mana oleh-oleh buat Dinar? Oleh-oleh dari Paris. Iya, nanti kalau kamu sudah sembuh, Bapak akan bawa kamu ke Paris. Pak Murdako pulang lewat terowongan rumah sakit. Ia bertemu ranjang terbang. Paginya, Bu Laila menjenguk Dinar serta memberitahu tentang kematian Pak Murdako dan Kalau kamu bukan anak mama, itu yang membuat mama kamu jengukin Dinar lagi. Dinar hanya bisa menangis pasrah. Dinar merenung sambil nonton kereta. Ia ditemui Bimo. Dinar pun mengungkapkan kekecewaannya. Apa sih Bin, salahnya kamu bilang sama aku kalau kamu selingkuh sama Akila? Itu kan yang kamu mau omongin sama aku. Untung saja Bimo berhasil mengembalikan kepercayaan Dinar. Malamnya Dinar melihat ibu membawa bayi sambil ketakutan. Untung hanya mimpi. Dinar memasang earphone untuk mendengarkan radio. Suara itu berasal dari kamar sebelah. Dinar keluar untuk ngecek. Di kamar sebelah, ia melihat ibu yang sedang momong bayinya, yang ternyata kosong. Ternyata bayi itu adalah Dinar. Diceritakan saat Dinar lahir, terjadi perebutan bayi. Pak Murdako yang mengkhawatirkan kondisi Bu Laila karena bayinya meninggal, hendak merebut Dinar sebagai penggantinya. Di terowongan rumah sakit, Sumiati dibunuh dan dibuang ke sumur. Bimo yang menyadari Dinar hilang langsung menyusul ke kamar sebelah. Dinar sudah siuman. Satu hal yang mengganjal pikirannya, yaitu Aku takut terjadi apa-apa sama mama. mereka langsung berangkat ke rumah Bu Laila. Bu Laila mandi kum-kum. Tiba-tiba lampu mati. Beruntung Dinar datang tepat waktu. Ia bernegosiasi dengan arwah ibu kandungnya. Dari kecil, Mama selalu merawat Dinar, Bu. Dinar sayang Ibu dan Mama, Bu. Bu Laila berkonsultasi dengan dokter yang menangani penyakit Dinar. Ibu bisa membawanya pulang, karena tidak ada penjelasan logis untuk penyakitnya. Sementara Dinar bersama Bimo dan Akila. Akila tahu penyebab Dinar sesak nafas. Di ending, diadakan yasinan di rumah Dinar dan mayat ibu kandung Dinar dievakuasi. Arwah ibu kandung Dinar melepas pelukannya dan udah tenang di alamnya. Film pun berakhir. Oke, film ini mirip-mirip dengan film hantu aborsi ya. Sama-sama menceritakan tentang kasih ibu dan anak. Film ini mendapat 6,1 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,5. Sampai di sini rangkum film Terowongan Rumah Sakit 2009 dan see you next video.